khair, di tempat yang khair, dan salah satu taman dari taman-tamannya surga itu majelis. Dan alhamdulillah juga kita masih digerakkan bagi kita, hati kita, badan kita untuk apa? Untuk menghadiri majelis yang seperti ini. Karena apa? Apalagi sekarang di musim hujan, orang-orang pada malas yang namanya keluar. Dan kita alhamdulillah ditakdirkan sama Allah hadir di sini, di tempat ini, berzikir dan menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah SAW. Karena tidak ada yang lebih baik hari itu, di dalam hari, dalam seminggu itu diisi dengan zikir-zikir. Dan barang siapa orang-orang yang tidak mempunyai zikir, maka dia sama dengan kera. Itu adalah kalam Al-Habib Abdurrahman Asgaf. Barang siapa yang man lahul wirid wa huwal girid. Barang siapa yang tidak punya wirid, dia adalah seperti kera. Dan itu alhamdulillah kita di dalam setiap sholat kita jangan terburu-buru akan itu. Kenapa? Di dalam sholat itu, di dalam apa? Di dalam membaca seperti Allahumma lama lima atayat, setelah itu membaca ayatul kursi, setelah itu membaca subhanallah 33 kali, setelah itu berdoa, maka doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Banyak riwayat mengatakan bahwa apa? Kabulnya doa ini setelah zikir. Setelah zikir yang disebutkan, yaitu setelah zikir yang setelah sholat ini. Dan alhamdulillah kita akan mendengarkan yaitu kalam dari Al-Imam Al-Kutub Qutbil Irsyad wa Ghafil Batul Ibad Al-Habib Abdullah bin Ala bin Haddad. Dan kita tahu sendiri bagaimana beliau dalamnya katanya beliau sampai dijuluki beliau itu Al-Haddad. Al-Haddad, mengapa dijuluki Al-Haddadul Qulub? Beliau itu dijuluki Haddadul Qulub. Dan sampai sekarang cucu-cucu beliau mendapatkan laqab Al-Haddad. Karena apa? Karena dalam zaman dulu beliau itu adalah orang yang paling bisa meluluhkan hatinya orang yang keras. Sekeras-kerasnya hatinya orang itu beliau bisa meluluhkannya. Makanya beliau dikatakan apa? Haddad itu. Karena apa? Karena orang kalau sudah hatinya keras, susah akan menerima nasihat, susah akan menerima kebaikan. Akan tapi kalau sudah dapat dinasihati oleh beliau, langsung luluh hatinya. Makanya itu beliau dikatakan apa? Haddadul Qulub. Mari kita dengarkan sama-sama kalamnya Haddad. Dan pertama kita Al-Fatihah dulu kepada seluruh kita. Al-Fatihah. Kemarin kita membahas tentang sholatul nawafil. Dan sholat yaitu sholat sunnah itu. Dan yang sholat yang tidak pernah ditinggal sama Rasulullah SAW yaitu sholat rawatib yang kita bahas kemarin. Dan ini beliau akan membahas, setelah ini beliau akan membahas sholat sunnah juga, sholat sunnah yang kedua yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah dan apa? Paling ditekankan sama Rasulullah, yaitu apa? Sholat witir. Amin muta'aqati fi'li wa muwadhabati alaihi sholatul witir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha witra yuhibbul witra, fa'autiru ya ahlil Qur'an." Dan dari apa? Ditekankannya harus melakukannya dari sholat itu yaitu apa? Sholat witir. Dan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu witir, Allah itu ganjil dan menyukai sesuatu yang ganjil. Maka berwitirlah, berganjillah wahai ahli Quran. Maksudnya berganjil apa? Sholat witir. Sholat witirlah wahai ahli Quran. Kenapa kita disebutkan ahli Quran? Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan juga, kalau Imam Haddad mengatakan wa kullu muslim yu'iddu min ahli Quran ya hanal mu'min bi
Mengapa kita orang Muslim dikatakan oleh Nabi SAW kita dikatakan ahli Quran? Karena beliau mengatakan, karena apa? Karena kita beriman bahwa Quran itu kitab suci kitab suci kita. Makanya kita dikatakan oleh Nabi SAW ahli Quran. Wa matala bil amal fihi, dan apa? Di dalam Quran itu kita diminta apa? Untuk mengerjakan apapun yang diperintahkan dari Al-Quran. Yaitu apa? Dari Al-Quran itu diturunkan apa? Syariat-syariat. Maka apa? Kita diminta untuk mengerjakan apapun yang di dalam isi Al-Quran itu. Wa qala alaihi salatu wassalam al-witru haq faman lam yutir falaysa minna. Nabi SAW bersabda, witir itu, salat witir itu adalah hak, adalah salah suatu kebenaran. Barang siapa tidak salat witir maka dia bukan golongan kami. Sampai Nabi bersabda seperti ini. Saking apa? Saking muadhabnya, saking menekankannya kepada umatnya apa? Untuk salat witir. Waktu salatul witir ihdal asyar rakaat. Dan paling banyaknya salat witir itu adalah 11 kali, 11 rakaat. Wa aqalluha raka'ah wahidah. Dan paling sedikitnya itu apa? Adalah 1 rakaat. Wala yang bagi iktisar alaiha, dan tidak boleh apa? Maksudnya tidak boleh di sini Muhaddad mengatakan tidak boleh salat 1 itu sebenarnya. Maka apa? Paling dikitnya itu apa? Salat 3 rakaat. Cuma apa? Di dalam syariat mengatakan salat witir itu 1. Cuma tidak dianjurkan sama Muhaddad apa? Untuk salat 1, salatnya apa? 3. Wamin autar bisalah setekan mustahab lahu ayyaqratu fil ula ibadil Fatihah. Dan salat witir ini apa saja yang dibaca di dalam salat witir ini? Di dalam salat witir dibaca yang rakaat pertama membaca Fatihah dan membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Disunahkan. Wa fi tsaniyah, dan rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Wa fi tsalitsah, dan rakaat yang ketiga qul huwallahu ahad wa muawwidatan. Qul huwallahu ahad, yaitu surat Al-Ikhlas dan muawwidatan. Kenapa dikatakan muawwidatan? Kan kadang orang-orang bertanya apa kok bisa dikatakan surat muawwidatan? Muawwidatan. Soalnya apa? Dua-duanya di depannya apa? A'udzu. Ya kan? Apa? A'udzu billahi qul a'udzu birabbil falaq minna. Habis itu qul a'udzu birabbin nas. Makanya dikatakan apa? Muawwidzatain. Itu. Kadang orang tidak tahu kenapa dikatakan surat muawwidzatain. Nah itu saya jelaskan, muawwidzatain itu 2 a'udzu. Muawwidzatain itu artinya apa? Nah, a'udzu itu maksudnya apa? Artinya saya berlindung. A'udzu billah. Saya berlindung kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Amin autar biasai min salati gira fima qabla salat alladhi yatayassara minal Qur'an. Dan barang siapa kalau orang kepingin sholat witir lebih daripada 3, baca apa? Baca surat yang gampang di Al-Quran. Surat-surat yaitu juz amma itu, atau dari Wadduha sampai akhir itu. Untuk apa? Buat baca. Kalau misalnya kepingin sholat witir lebih daripada 3. Wa kullu ma tala wa katsura wa kana afdal. Kalau misalkan kita memanjangkan suratnya, kita memanjangkan sholat witirnya, afdal, lebih baik. Wa qara'a fi thalathima taqaddama dzikru. Dan 3 akhirnya itu apa? Disunahkan baca yang tadi, yang sudah disebutkan tadi, yaitu rakaat pertama Sabbihisma, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, terus yang ketiga Qul huwallahu ahad sama muawwidzatain. Wal itar min akhiril lail afdal liman kanat lahu adatan fi qiyam bi haitsu la yaqumu illa nadiran. Dan salat witir afdalnya kapan? Afdalnya di akhir malam, dengan barang siapa orang yang sudah terbiasa bangun malam. Sunnah bagi siapapun sebenarnya. Akan tapi apa? Paling afdalnya waktu sholat witir itu adalah akhir malam. Contohnya kan malam itu dibagi 3. Malam yang pertama dari jam 7 sampai jam 10. Malam kedua jam 10 sampai jam 2. Ini dari jam 2 sampai jam 3 ini sampai subuh. Nah itu.
dari situ sholat apa? Sholat witir yang paling afdol. Karena apa? Kenapa dikatakan afdol? Karena kita bangun tidur niat apa? Niat untuk sholat. Dan seperti kayak gini, orang-orang kayak gini nih 100 banding 1. Bukan 100, 10.000 banding 1 orang yang seperti ini. Bangun cuma buat sholat witir. Kalau zaman dulu, zamannya beliau mungkin ya. Makanya dikatakan sama beliau kenapa? Bagi orang yang sudah terbiasa untuk sholat. Maksudnya bagi orang sudah terbiasa bangun malam dan untuk sholat witir ini. Yang sunnahnya apa? Yang afdolnya untuk orang ini. Kalau untuk kita, tak tahu Allah alam, mungkin dari kita ada yang bisa seperti ini. Mungkin kalau untuk anak sendiri, kalau misalkan bisa bangkit untuk bangun buat sholat saja, itu afdolnya lebih-lebih. Karena apa? Kita tidak terbiasa. Sering itu apa? Kita memaksakan diri. Bisa untuk lebih afdol. Kalau orang yang sudah terbiasa itu sudah biasa. Tapi memang dia dapat pahala afdoliyahnya. Tapi kalau kita, misalkan orang yang sudah biasa tidur, capek karena kerja, kan gitu kan. Kadang orang sudah isya tidur, capek kerja tidur, sampai subuh baru bangun. Nah, kalau misalkan sudah ini kerja, habis itu bangun, afdoliyahnya lebih lagi. Ya, mudah-mudahan kita bisa dijadikan orang-orang yang seperti ini, yang bisa mengerjakan sholat-sholatnya yang afdolnya banyak. Waman laisa kadzalik fa itar qabla ayyanamu khairul lahu ahwat. Dan barang siapa orang yang tidak bisa mengerjakan seperti ini, kata Imam Haddad, apa? Dikerjakannya sebelum dia tidur, sunnah. Wa mahma autara qabla naumihi, tsumma istighadha min al-lail ghusl ayyusalli fa yusalli ma badalahu wa yatruhu awwalu kafihi. Dan dia kadang apa? Dia bangun tidur. Ini membahas tadi yang pertama. Dia bangun tidur untuk sholat witir. Dan apa yang dibaca? Dibaca yang tadi yang dibahas tadi. Dan keafdoliyahnya yang seperti yang dibahas tadi, kata Imam Haddad. Dan kadang ini orang bukan apa ya, orang zaman sekarang ini, jangankan sholat witir, sholat isya kadang bolong. Ya kan? Capek kerja ini. Lah kok iling terus sholat isya? Kan biasanya sholat isya di kerjaan gitu. Ini kok capek, lupa, ketiduran. Bangun-bangun subuh. Akhirnya tuh subuh campur isya, tidak tahu siapa namanya. Ya ini jangan sampai terjadi dari kita. Soalnya apa? Memang tantangan berat. Dan kerja itu kita apa? Kerjanya juga bukan kerja untuk biaya hidup kita, untuk biayai. Itu kerja juga itu apa? Dapat pahala. Karena apa? Karena kita nyarinya. Karena apa? Nyari nafkah itu ibadah. Dan nyari nafkah itu tidak harus udah kawin, enggak. Nyari nafkah buat diri kita itu pahala. Karena apa? Masa kita kalau misalkan seperti anak ini yang belum kawin tapi sudah dewasa, masa mau harap orang tua terus? Tidak mungkin. Kalau di zaman dulu itu orang sudah baligh, sudah umur 15 tahun dilempar keluar sama orang tuanya. Cari uang sendiri. Ente sudah besar, ente ini. Jangankan 15 tahun, sudah baligh, dilempar sama orang tuanya keluar, suruh cari duit sendiri. Karena apa? Tidak berhak untuk orang tua, bukan tidak berhak, sudah ada hak dia apa? Kepada orang tua. Jadi dia harus apa? Nafkahi dirinya sendiri. Kecuali buat yang pelajar. Kayak orang apa? Pondok ataupun orang yang kuliah. Lah itu masih orang tua masih apa? Masih harus membiayai. Kalau sudah tidak ada apa-apa nganggur di rumah, masa mau jadi mau jadi beban orang tua lagi? Sudah besar, sudah bisa cari uang sendiri, sudah punya akal. Harus kerja sendiri dan kerja untuk diri kita sendiri, untuk nafkahi diri kita sendiri. Itu juga dapat pahala. Apalagi kita sudah kawin, biaya nafkahi istri dan anak, itu pahalanya lebih. Tapi ya gitu, kalau misalkan tidak sholat ini, hati-hati. Tak sholat isya, kadang kalau di kerjaan lupa sampai tak sholat asar ataupun zuhur, kerjanya tak barokah, sama sekali tak barokah kerjanya. Nanti apa?
Dengan kerja ini apa? Kita kerja sudah capek-capek, sudah meres keringat apa segala, dapatnya cuma dikit tuh. Karena apa? Karena kita lalai pada sholat. Karena kita lalai wajibannya kita kepada Allah. Ya ini yang bikin apa? Yang bikin kerja tidak barokah. Kadang memang orang-orang yang perusahaan besar, tidak pernah sholat misalkan, duitnya bermiliar-miliaran, tapi apa? Tidak ada barokahnya. Kadang orang yang kerjanya kecil, cuma dapat biaya apa? Dapat penghasilan sedikit. Tapi apa? Karena dia rajin sholat dan dia mengerjakan kewajiban apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, awet tuh ini. Bisa bermanfaat tuh, dapat ini, dapat itu, dapat itu. Tergantung dari orangnya. Kerja itu tergantung dari orangnya. Dia sholatnya genah enggak? Ya waktu itu yang seperti anak bahas pertama kali itu. Kehidupan ini, kehidupan susah atau gampangnya ini dilihat dari sholat. Kalau sholatnya genah, insya Allah kehidupannya genah. Kalau misalkan sholatnya kacar-kacir, ya sekadar kacar-kacir juga hidupnya. Jadi apa? Pertama kali yang kita perhatikan dalam hidup kita itu apa? Adalah sholat. Karena apa? Karena yang pertama kali dihisab di tempat hisab yaitu sholat. Kalau sholat tidak selamat, yang lainnya tidak mungkin selamat. Kenapa? Kalau sudah sholatnya tidak kena, sudah yang lainnya sudah pasti tidak benar. Kenapa? Karena sholat ini salah satu apa? Tatanan hidup. Kalau sholatnya gena juga semuanya. Sholatnya, puasanya gena, zakatnya gena, semuanya gena. Tapi kalau sholat sudah ada gena, semuanya sudah ada gena. Makanya apa? Pertama kali yang dihisab oleh Allah adalah sholat. Dan kita mengerjakan sholat sunnah ini seperti yang kita bahas kemarin apa? Untuk nempel bolong-bolong yang di sholat fardu tadi. Bukan nempel sholat apa? Yang kemarin kita ada sholat, bukan nempel yang itu. Nempelnya itu ya seperti kita kadang tidak khusyuk di dalam sholat kita. Kita kadang tidak perhatikan apa kita ada ragu di dalam sholat kita. Itu bisa ditempel dengan sholat sunnah. Dan apa? Sholat sunnah yang paling dianjurkan itu apa? Sholat sunnah yang muakkad. Apa sholat sunnah muakkad? Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah SAW selama hidupnya. Seperti sholat witir, apalagi sholat witir paling ditekankan sholat itu sholat sunnah apa? Sholat witir sama Rasulullah SAW. Amin sunnah. Dan di dalam sholat sunnah juga al-muhafadah ala sholat duha, menjaga dari sholat duha. Sholat duha ini penting juga. Untuk apa? Untuk melancarkan rezeki. Wa aqullaha rak'atain wa aktsaruha 8 rakaat wa qila 12 fadhuha kabir. Dan paling sedikitnya itu apa? 2 rakaat dan paling banyaknya 8 rakaat. Dan ada yang mengatakan paling banyaknya itu apa? 12 rakaat. Wa fadhuha kabir, dan kefadilahannya itu besar katanya. Dan pernah saya anak itu dengar cerita sendiri, orangnya itu ngomong sendiri. Dan orangnya itu ditanya sama abah, "Kenapa kok bisa sukses? Jadi bos besar, kenapa?" Katanya apa? "Kok bisa sampai jadi kayak gini?" Apa ya? Ngomong apa tadi? Ya apa? Kok bisa sampai ini Pak gitu? Kok bisa jadi besar dari? Iya, Beb. Ana selama 30 tahun tidak pernah meninggalkan sholat duha selama 12 rakaat. 30 tahun dia tidak pernah meninggalkan sholat duha. Apa? Jadi bos besar. Ini menunjukkan bahwa apa? Sholat duha ini undang rezeki, melancarkan rezeki. Bayangkan 30 tahun. Ya itu salah satu apa? Suksesnya. Kadang ya bukan hanya dalam keadaan kayak duit gitu saja, kayak mudahnya apa? Kita cari kerja mudah, ataupun dapat uangnya gampang, atau uangnya itu jadi barokah. Ya tergantung sholatnya kita itu. Waktuha afdal antu sholli andal mutil gharib min rabi'in nahar. Qala alaihi wasallam, dan waktunya paling afdal itu adalah seperempat dari siang. Maksudnya bukan seperempat siang, seperempat dari pagi itu seperti mungkin jam 8 gitu, jam 8 atau jam 9. Paling afdalnya sholat duha. Dan Nabi SAW bersabda, "Yusbihu ala kulli sulamin min ahadikum sholat." Wa kullu tasbihin shadaqah wa kullu
tahmidah sedekah, wa kullu tahlilah sedekah, wa kullu takbiratu sedekah, wa amru bil ma'ruf sedekah, wa nahyu 'anil munkar sedekah, wa yajzu min kulli dzalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Kata Nabi, setiap dari tubuh kita, dari tiap sendi kita ini bisa bersedekah. Kata Nabi. Dan apa? Tasbih kita ini kita bertasbih itu dihitung sedekah. Kita bertahmid itu, kita membaca alhamdulillah itu kita dihitung sedekah. Maksudnya apa? Pahala sedekah gitu. Kita tahlil itu dihitung sedekah. Kita takbir itu dihitung sedekah. Kita beramar ma'ruf nahi munkar itu dihitung sedekah. Dan kita mencegah kemungkaran itu dihitung sedekah juga. Dan semua ini katanya Rasulullah SAW dilingkup dengan apa? Kita hanya mengerjakan 2 rakaat dari sholat duha. Jadi kalau mau mengerjakan semuanya itu termasuk semua mencakup. Jadi semua ini tadi mencakup apa? Dicakup dengan cuma 2 rakaat sholat duha. Dan Nabi SAW bersabda, SAW, man hafadha ala syaf'at duha ghafarta lahu dhunubuhu walau kanat mithla zabtin bahar. Barang siapa yang menjaga sebagian kecil dari sholat duha, dari duha, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya itu sebanyak buih-buih yang di laut. Cuma apa? Bermodal 2 rakaat istiqomah tiap hari apa? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebanyak buih di laut. Dan dosa-dosa apa? Dosa yang kemarin jelaskan, yang dulu jelaskan, dosa yang kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa kita kepada orang, seperti kita dosa kepada orang itu ya apa? Ghibah, ngomong jelek belakang mereka ataupun ngadu domba mereka. Kan banyak dosa-dosa kita kepada orang. Nah, itu tidak dihitung, tidak dihapus dosa-dosa itu. Dihapusnya bagaimana? Dengan minta maaf sama orang itu, menjelaskan apa yang kita salahnya apa. Contohnya, alafu ana pernah gibah inti ini. Dan dia memaafkan dosanya, diampuni Allah. Wasyaf'ah apa sebagian itu katanya Haddad, sebagian itu adalah 2 rakaat duha. Wasulam dan sulam itu apa? Yaitu mifsal. Mifsal itu sendi. Wa fi kulli insan 360 mifsal ba'da ayyamis sanah. Dan di setiap diri manusia itu memiliki 360 sendi. Seperti apa? Seperti hari di dalam setahun. Pernah juga diceritakan dari apa? Iya lupa. Sedekah ini mungkin kita pernah dengar ceritanya, tapi saya barangkali ada yang tidak tahu di sini. Di dulu itu ada tukang becak. Tukang becak ini apa? Ya kerja kayak biasanya nafkah. Tapi di setiap hari Jumat dia ini berniat untuk sedekah. Dan sedekahnya itu apa? Tidak punya duit dia. Biasanya sedekahnya itu dengan tenaga. Dan di dalam dia ini di dalam dirinya ini apa? Niat nyelengi buat haji. Setiap hari Jumat itu setiap orang yang naik di hari Jumat di becaknya dia tidak bayar terus seperti itu. Di dalam suatu hari di hari Jumat ada orang kaya naik becaknya dia, naik becak. Setelah itu mau dibayar yang sepertinya lah seadanya, yang maksudnya yang harganya itu. Nggak, anak hari Kamis, hari Jumat anak niat sedekah, dibayar lebih berkali lipat, tidak mau, tetap tidak mau. Akhirnya itu sudah minta KTP sama tukang becak itu, nanti tak temu, ya ditulis, dicatat, mungkin difoto tadi apa, sudah. Tidak lama kemudian akhirnya itu apa? Terkabul ini doanya tukang becak tadi apa? Diberangkatkan haji sama orang yang tadi. Ini apa? Berbarakati sedekah. Dan sedekah ini apa? Tidak harus dengan uang. Ya bisa kita bantu teman-teman kita untuk bersih-bersih rumahnya atau untuk ngangkat-ngangkat barangnya, itu sedekah termasuk. Apa? Sedekah tenaga kita. Tidak harus dengan uang sedekah itu. Bisa kita
ngasih baju kita kepada, apalagi sekarang orang baju kesusahan kan, orang banjir dan orang gempa, itu kita ngasihkan baju yang bekas yang sudah tidak layak kita pakai, kita kasihkan mereka, itu sedekah. Dan setiap kali dia pakai untuk apa, untuk ibadah, untuk apa segala macam, kita dapat pahalanya. Jadi jangan pelit-pelit untuk sedekah. Dan pahalanya itu nanti bisa banyak, bisa nanti uang kita balik, maksudnya lebih dapat rezeki lagi, atau kita dapat hidup yang mudah gitu. Jadi sedekah jangan sampai kita pelit-pelit sama sedekah. Allah kita sedekah setiap harinya 500, 1000 lah, itulah maksudnya gitu. Ataupun kalau misalkan memang kita tidak ada uang, ya sedekah dengan tenaga. Nah itu. Waktu sama sholatul duha wa sholatul awwabin ka sholatul bainal isya'in wal awwab wal raja ilallah fi awqatil ghaflah. Dan sholat duha ini dinamakan salah satu sholat awwabin. Dan sholat bainal isya'in itu, bainal maghrib wal isya itu dikatakan awwabin juga. Mengapa dikatakan awwabin? Awwab itu artinya apa? Dia kembali kepada Allah di dalam waktu yang ghaflah, di dalam waktu yang biasanya orang lalai, makanya dikatakan awwab. Wa hadaini waqtani ani waktu sholat duha wa ma bainal isya'in min awqatil ghaflah. Dan apa? Dan dua waktu ini, yaitu dua waktu sholat duha, waktu sholat duha dan waktu sholat bainal isya'in, bainal maghrib wal isya, di antara maghrib dan isya, adalah waktu-waktu yang dimana orang sering lalai di dalamnya. Wa amal awal, mengapa dikatakan waktu yang lalai? Pertama, kata yang Muhaddad, waktu yang pertama. Kenapa dikatakan waktu pertama itu waktu duha? Ik'abun nas fi alal ma'ayishil maqasid dunia. Kerjaannya orang itu, rutinitas. Rutinitas manusia dalam kehidupan dan dalam pekerjaan yang di dalam dunia. Kan kalau pagi-pagi mesti orang berangkat buat kerja. Makanya salah satu di waktu ghaflah. Dan waktu yang kedua kata yang Muhaddad, Falistighalin nas bihi ruju' ilal manazil tanawul at'amah. Faman raja'a ila Allah fastiqata li ta'ali hadal awqat kana indahu bimakan. Dan waktu yang kedua adalah waktu di mana orang pulang dari kerja, kata yang pendatang. Pulang dari kesibukannya. Pulangnya pulang ke rumah dan istirahat di rumah. Dan barang siapa yang di waktu dua ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan mendapatkan magom di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengerjakan sholat duha ataupun sholat witir. Karena Karena kita kadang mengentengkan yang namanya sholat duha ataupun sholat witir. Dan ini sholatnya kedua, sholat ini paling bergunanya di dalam hidup kita. Semua sholat sunnah ini berguna. Akan tapi kita ambil yang enteng dulu. Nanti yang berat-beratnya itu nanti bisa nyusul. Kadang orang kalau sudah ibadah, misalkan sudah sholat duha tiap hari 2 rakaat, pasti ada nanti di dalam hatinya itu rasa tidak puas. Nanti kurang nih, nambah. Jadi memulai dengan tapak kecil dulu. Jalan dulu yang kecil dulu, habis itu nanti yang besar-besarnya itu nyusul. Jadi mudah-mudahan kita diistiqomahkan sholat kedua ini. Adam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi fakina wa faqih lana wa qala batina sidina wa amin. Rabbi wa fakina wa ta'ala wa
Ya Rabbana tarafna fi annana tarafna wa annana asrafna ala lada asrafna fatub alayna tawba naghfir li kulli awba wastur lana awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بالنسام منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه إذا درس صحبي والحمد لله بالبر والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من فتنة الشيطان ومن فتنة يا الشيطان قديم الإحسان يا قديم الإحسان لك علينا من إحسان أمرك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا يا منان رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير وصلى الراحمين الله على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا من ختمت النبوة يا من ختمت النبوة والرسالة سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أختم يومي بخير وشهري بخير
وسنتي وسنتي بخير بخير وعمري وعمري بخير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله على سيدنا وعلى محمد آله وعلى آله وصحبه وسلم. Amin.